لبيك اللهم لبيك jenis barang yang nggak boleh masuk bagasi terdaftar. Guys, udah tahu kan ada dua jenis penyimpanan di pesawat, yaitu kabin dan bagasi terdaftar. Kabin untuk menyimpan barang-barang kecil yang diperbolehkan sesuai ketentuan, kalau bagasi pesawat untuk menyimpan barang-barang yang nggak bisa masuk kabin. Kenapa disebut bagasi terdaftar? Nah, karena diserahkan ke maskapai waktu check-in. Terus barang apa aja yang nggak boleh masuk bagasi terdaftar? Ini dia, laptop, tablet, dan bentuk komputer portable lainnya, kamera, peralatan fotografi dan lensa, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya, dokumen penting, barang elektronik, obat-obatan atau suplemen, uang tunai, kartu kredit, dan dokumen keuangan lainnya, serta kategori barang berharga lainnya. Karena maskapai nggak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang berharga, jadi penumpang diharapkan tetap membawa barang berharga ke dalam kabin dan bisa menjaganya sendiri. Udah paham kan guys? Jangan sampai kamu malah kehilangan barang berharga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا Ikutnya di atas pesawat, mandi niat umrohnya apakah sebelum terbang? Ya bunda dan teman-teman, ini adalah salah satu rute yang diambil oleh jamaah Indonesia, di mana sebagian dari kita memilih untuk ke Mekah terlebih dahulu, dari Indonesia ke Bandara Jeddah, kemudian langsung melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Kalau ayah bunda mengambil rute ini, maka mandi niat umrohnya itu bisa kita lakukan di rumahnya masing-masing sebelum kita berangkat menuju bandara. Sebelum saya membacakan niat mandi sunnah ihram, maka ada baiknya ya bunda dan teman-teman, niat mandi sunnah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram, sunnah karena Allah. لبيك اللهم لبيك Yang rombongan tadi masuk besok Jam 8 pagi katanya sih. Sehat selamat, aman. Sehat selamat berangkat, selamat sampai rumah kita. Ternyata banyak jamaah yang belum bisa menemukan rombongan teman-teman keberangkatannya karena belum mengenal Bandara Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 3. Dari pintu 1 tadi kita bisa masuk dan melihat lurus, ini adalah pintu keberangkatan internasional. Di dalam sini kita nanti akan melakukan proses imigrasi ya. Dan yang menjadi patokan lainnya adalah tiang-tiang yang berada di dalam, yaitu seperti ini, ada tiang A, tiang B, C, sampai dengan tiang F di ujung sana. Di bawah tiang A ini adalah counter check-in dari pesawat Indonesia Garuda Airlines. Kemudian dari pintu 2 juga bisa masuk dan langsung melihat ada tiang A dan tiang B. Ini adalah kawasan yang paling sering digunakan untuk berkumpul.
Di antara tiang B dan tiang C ini adalah juga tempat paling sering digunakan untuk berkumpulnya jamaah-jamaah umroh. Di bawah tiang B ini adalah tempat counter check-in dari Saudi Airlines, sehingga terlihat begitu banyak jajaran koper-koper yang siap berangkat menuju ke Jeddah ataupun Madinah. Kalau teman-teman berangkat umroh, terus naik pesawatnya Saudia atau SV, maka jamaah akan dikumpulkan di depan counter Saudia untuk diberikan boarding pass. Nah, boarding pass itu diselipkan di dalam paspor. Kemudian paspor dengan boarding passnya langsung dimasukkan ke dalam tas supaya nggak hilang. Kenapa jamaah harus kumpul di depan counter Saudia dan kemudian dibagikan langsung oleh petugas Saudia boarding passnya? Agar dicocokkan antara pemilik boarding pass dengan orangnya mesti ada, langsung diterima sama yang bersangkutan atau sama jamaahnya langsung. Bono, Jahroh, Kasmani, Setelah dibagikan, paspor dan boarding pass langsung masukkan ke dalam tas. Paspor dan boarding pass dikeluarkan jika diperlukan. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Cara mengetahui nomor kursi di boarding pass. Yang pertama, di bagian atas ini adalah kode pesawat penerbangan. Kemudian selanjutnya adalah nama dari penumpang. Pastikan sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian yang di bawahnya dari dan tujuan keberangkatan. Kemudian tulisan seat itu artinya nomor kursi penumpang. Misal 8.F berarti tempat duduk baris ke-8 dan deret ke F. Bisa dilihat di atas kursi pesawat nanti. Kemudian yang ini kelas pesawat. Lalu yang ini waktu keberangkatan pesawat. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Kemudian yang ini adalah tempat pintu kita masuk ke pesawat. Jangan sampai salah ya. Jika masih ragu dan bingung, silakan tanyakan kepada petugas bandara atau ke pendamping perjalanan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Baitullah. Semacam ini caranya.
Mengacu pada peraturan keselamatan penerbangan, jemaah diwajibkan untuk memakai sabuk keselamatan dalam penerbangan saat pesawat tinggal landas maupun saat akan mendarat atau jika dalam keadaan darurat. Berikut ini adalah cara memakai sabuk keselamatan dalam pesawat. Tarik kedua ujung sabuk keselamatan di samping tempat duduk Anda. Masukkan ujung logam ke dalam gesper sampai berbunyi klik. Kemudian tarik tali sabuk keselamatan untuk mengencangkan atau mengendurkan. Untuk membuka sabuk keselamatan, buka ujung gesper dan tarik ujung besi sabuk keselamatan. Untuk kenyamanan penumpang selama penerbangan, penumpang dapat mengatur sudut sandaran kursi. Untuk merebahkan atau menegakkan, tekan tombol di sebelah kanan lengan kursi dan atur sudut ketinggian sandaran kursi menggunakan punggung. Perlu diingat saat take off dan landing, sandaran kursi harus berada dalam posisi tegak. Lampu di lantai akan menyala untuk menuntun Anda menuju keluar. In the event of emergency, the backlights on the floor will illuminate to guide you to the exit. Kami akan memperagakan cara penggunaan sabuk pengaman, bagaimana membuatnya, mengenakan sabuknya, kemudian melepaskannya. We will show you how to buckle and tighten and unbutton the seatbelt. Pelampung terletak di bagian bawah kursi Anda dan hanya dipakai pada pendaratan dan navigasi air. Your life vest will be beneath your seat and is to be used only for water evacuation. Ambil pelampung, salurkan melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Take the life vest, put the life vest on, fasten straps, and pull the end of the strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah untuk mengumpulkan saat sebelum Anda keluar dari pesawat. Replace the vest, pull the straps firmly, and fully the aircraft. Pelampung dapat juga dibuka dengan menggunakan karet. The life vest can also be inflated to reach your shoes. Lampu akan menyala jika sobat baterai dilepas dan baterai berada dalam air. Lamp on the vest can be activated and deleted directly and only when you are in the water. Pesawat ini tetapi desain lampu yang tinggi 32 inci yang dapat digunakan pada saat menyalakan navigasi air. Siapkan sejumlah khusus pink flight lamp, pink inside the cabin for emergency and evacuation. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya dan terjangkau. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. If there is a sudden loss in cabin pressure, throttle will open and oxygen mask will be removed. Maintain that security guard posture. Tarik masker ke arah Anda mengalirkan oksigen, pasang masker untuk dimudahkan hidung, kaitkan karet di kepala dan letakkan seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu untuk menolong yang lain. Pull the mask towards you to set the oxygen flow. After your mouth removes the mask, adjust the elastic band around your head and stay in normally. Secure your own mask first. Silakan. Selanjutnya disediakan kursi atau duduk dalam tempat menjelang samping. Buat kamu yang naik pesawat dan kayaknya ngerasa mabuk udara, mual, pusing, bahkan pengen muntah, gak usah khawatir buat kalau misalkan kamu gak bawa kresek ya. Jadi di semua maskapai di domestik dan juga internasional itu sudah menyediakan kantong mabuk udara yang lokasinya ada di sini guys. Ini kan kursi kamu nih, nah ini kursi depan. Nah ini ada tempat itu, kamu cari aja di bagian bawah. Ini dia. Jadi tersedia kantung mabuk udara atau air sickness bag yang bisa kamu gunakan. Nah nanti setelah kamu gunakan kantong ini, kamu bisa langsung mencet ke sini untuk manggil flight attendant atau pramugari atau pramugaranya untuk dibantuin. Misalkan kamu butuh ke lavatory atau mungkin ke toilet atau mungkin kamu butuh minyak air putih atau obat-obatan. Semoga bermanfaat. Safe flight. يا ربي
yang menanyakan mengapa penumpang dilarang merokok di dalam pesawat. Nah, dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, merokok adalah perbuatan yang dilarang karena membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelanggaran tata tertib dalam penerbangan. Oke, sudah jelas ya? Kan tutorial cara memakai pesawat Saudi yang sistemnya beda lagi ya pintunya. Ini lampu hijau ini berarti dalam keadaan tidak ada orang, tidak ada jamaah, nanti tinggal tekan aja. Cara bukanya nih seperti ini. Nah, ini seperti ini ya bukanya. Nah ini nanti ditutup aja. Nah ditutup aja, ini kunci nih. Berarti nanti di luarnya jadi lampunya warna merah, berarti ada orangnya. Nah di sini ini tempat bisa ditekan aja ini airnya untuk apa ya? Kayak mohon maaf kayak cebok ya. Nah ini dibuka aja seperti ini. Nah ini berarti belum ada orang ya. Setelah kita kencing atau buang air besar bisa ini tekan aja untuk pushnya seperti ini. Nah nanti udah selesai bisa cuci tangan di sini. Tisunya ngambil boleh di sini nih. Tisunya ngambil di sini. Bisa setelah cuci tangan. Ini tempat untuk buangnya. Nah, kalau untuk membersihkan kayak ceboknya ini tekan aja. Ini tekan, nih keluar ya airnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Saya buka lagi ya. Buka lagi, cara bukanya di ini aja. Nah, ini ditarik aja ininya. Nah, jadi kebuka ya. Yang belum tahu nih. Seperti ini. Berarti ini jadi berubah lagi warna. Tata cara tayamum di kendaraan. Pertama, niat. Kedua, tempelkan telapak tangan, keperukan dan tiup lalu usapkan ke wajah secara menyeluruh. Ketiga, tempelkan kembali telapak tangan, keperukan dan tiup lalu usapkan kaki. Tangan secara menyeluruh sesuai dengan batas wudhu pada biasanya. Keempat, baca doa setelah tayamum. Ingat 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Untuk lebih lengkap, kalian bisa nonton video kami yang ini. Selamat menunaikan ibadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت. Jadi ini kita naik pesawat Saudia Airlines. Tanpa transit langsung turun di Madinah. Nah, saat kalian masuk pesawat, kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti bantal, selimut, headset. Di kursi juga ada entertainment berupa TV dan ada gamenya juga bisa dimainkan dengan remote. Lalu kita dapat juga satu paket begini, isinya blindfold, kaos kaki, sikat gigi, dan penutup telinga supaya istirahat kita di pesawat tetap nyaman. Nah, buat yang nanya di pesawat kan gak boleh bawa air, terus gimana kalau haus? Tenang, di pesawat itu dapat 2 kali makan. Pertama snack, nanti dapatnya kayak roti gini, dapat minuman juga, bisa pilih kopi, teh, jus, atau air mineral. Kalian boleh minta lebih dari 1 minumnya dan ini gak apa-apa. Makan beratnya juga nanti ada 3 pilihan biasanya, ada yang menu western, Indonesia atau yang sweet kayak pancake atau waffle gitu.
Dan di sini juga dapat dessert dan buah juga. Terus nanti juga pramugari akan menawarkan minum lagi. Kalian bisa minta minum lagi kalau ternyata ini kesalahan-kesalahan jamaah umroh ketika ambil mikot di atas pesawat. Yang pertama, tidak membawa kain ikhram. Jamaah lupa tidak membawa kain ikhram karena masih tertinggal di bagasi. Sedangkan ruangan bagasi dan kabin itu sudah berbeda. Maka pastikan terlebih dahulu untuk membawa kain ikhram ke dalam pesawat. Yang kedua, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ketika menaiki pesawat hanya membawa sepatu. Padahal bagi laki-laki ketika ikhram dilarang menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki. Maka sebelumnya dipersiapkan cadangannya seperti sandal. Yang ketiga, tidak mengucapkan niat ikhram ketika berada di wilayah mikot. Sesuai sunnahnya, mengucapkan niat ikhram dilakukan ketika berada di wilayah mikot. Maka kita bisa minta tolong pada kru pesawat untuk mengingatkan kita apabila sudah berada di mikot. Yang keempat, sengaja memakai hand sanitizer. Ketika telah berikhram, maka usahakan hindari memakai wangi-wangian. Inilah situasi di dalam pesawat, teman-teman. Pesawat ini menuju ke kota Jeddah. Dan kita lihat jamaah laki-laki semua berganti pakaian dari pakaian biasa kemudian berganti dengan pakaian ihram. Karena sesaat lagi jamaah ini akan mengambil mikot atau niat di dalam pesawat, tepatnya di atas Yalamlam. Masya Allah. Niat umroh saat melintasi Yalamlam. Baik, Bapak Ibu, para tamu Allah, para tamu Rasulullah, insyaallah sesaat lagi kita akan tiba mendarat di kota Jeddah. Namun karena kita akan melaksanakan ibadah umroh langsung, maka kita akan sama-sama menjatuhkan niat. Dan izinkan saya untuk memandu Bapak Ibu semua, kita sama-sama menjatuhkan niat. Kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma. Umrotan. Ya Allah. Ya Allah. Kami penuhi panggilanmu. Kami penuhi panggilanmu. Untuk berumrah. Untuk berumrah. Amin. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya diingatkan bahwa ketika sudah menjatuhkan niat, maka baik laki-laki dan perempuan tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Untuk bapak-bapak tidak boleh lagi mengenakan pakaian dalam. Dan harus dijaga sampai dengan nanti kita selesai berikhram. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk kita sama-sama bertalbiyah terlebih dahulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.
tajam yang masih tersimpan di tas kabin seperti gunting, silet, ya, silet cukur, semua benda-benda tajam harap dibuang. Semua benda-benda tajam yang masih tersimpan di tas kabinnya harap dibuang. Dan payung, yang masih tanya mungkin payung juga ditinggal, Pak ya. Sudah sampai sini, payung dan benda-benda tajam yang masih tersimpan di tas kabin harap dibuang. Itu yang pertama. Bisa dipahami, Pak? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, yang diperbolehkan hanya 2 tas, yaitu tas paspor dan tas kabin. Ya, yang diperbolehkan hanya tas paspor dan tas kabin. Adapun toleransi dari pihak maskapai, ya, yang diperbolehkan hanya tas tetengan kecil plastik. Ya, kami tidak melihat isinya, tapi yang kami lihat ukurannya, ya, ukurannya kecil. Jika masih ada yang membawa tas ransel atau tas yang ukurannya besar, harap diperbaiki, dimasukkan ke dalam plastik. Bukan tasnya yang dimasukkan ke plastik, Pak ya. Jangan salah paham. Kemarin banyak yang salah paham, tasnya dimasukkan ke plastik, tapi isinya dimasukkan ke plastik, tasnya dilipat, dimasukkan ke sebelah sini. Saran saya untuk bapak-bapak yang masih membawa ihromnya diselempangkan, ya, diselempang, ya, supaya ada ruang untuk barang-barang yang lainnya. Oke, bisa dipahami, Pak ya? Saya lihat di situ ada contoh, itu ada tas ransel warna hitam. Ambil. Ya, ini contoh yang sudah diberikan, ini yang boleh. Tas plastik. Kami tidak menimbang tas kabinnya berapa. Itu pasti lebih dari itu. Ya, jadi mohon kerjasamanya. Yang kami lihat ukuran tas tetengannya kecil hanya 1. Satu ya? Bukan kecil 2. Satu orang satu ya? Hanya cukup 1. Satu orang 1 tas tetengan kecil. Jadi ya, tas ransel nya dimasukkan ke plastik, tasnya dimasukkan ke belakang. Oke. Bisa dipahami, Pak? Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, semua benda-benda logam, gelang paspor, cincin, jam tangan masukkan ke dalam tas paspor. Untuk mempermudah kita saat masuk ke X-ray. Ya, kami kemudian saya bisa bikin paspornya. Saya membawa paspor 1 saja. Ya, oke. Di dalam paspor ada tiket pesawat. Pastikan semua yang ingin pulang memiliki tiket pesawat. Keterangannya Jeddah BTH. Ya, coba dicek nantinya. Nanti saja nama Bapak. Ya, dilihat sininya Pak. Pak, mohon perhatikan semuanya dilihat sini dulu. Nanti paspornya nanti. Ya, pastikan nanti semuanya memegang tiket. Apabila ada yang tidak memiliki tiket atau boarding pass, nanti disampaikan ke petugas kloter biar nanti teman kami yang mencetakkan boarding passnya. Oke. Yang informasi selanjutnya, kita masuk ke rombongan. Ya, rombongan terbesar rombongan berapa, Pak? 11. Pertama yang masuk kursi roda terlebih dahulu, ya, diikutin oleh rombongan 11. Yang kursi roda baik dari rombongan 1 sampai rombongan 11 bebas. Kita dahulukan yang memakai kursi roda. Ya, 3 petugas kloter, kursi roda, kemudian rombongan 11, rombongan 10, rombongan 9 sampai ke rombongan 1. Dari Bami, Pak? Alhamdulillah. Yang terakhir, duduk sesuai dengan stiker seat tas. Ya, tetap sama seperti saat dari Indonesia ke Saudi. Yang pertama tadi apa, Pak? Semua benda tajam harap dibuang, payung harap ditinggal. Ya, semua. Yang kedua, ini koper teman-teman ya yang gagal take off dikarenakan kita sudah menginformasikan berulang kali, mungkin ada power bank atau air zam-zam di dalamnya atau air cairan yang lain yang di dalamnya. Jadi buat kalian yang just tip koper ya, tolong jangan diperhatikan isinya, jangan sampai koper kalian tidak sampai ke Indonesia atau ke rumah kalian gara-gara isinya kalian tidak diperhatikan. Semua masukkan aja.
Ini koper semua ini adalah yang gagal take off teman-teman, karena mungkin isinya di dalam itu tidak sesuai standar dari aturan. Mohon diperhatikan ya. Alhamdulillah dari 442 jamaah